Bab ke-22. Ketika Ni Beihu dan Fu Shan muncul, Huang Qianjun menyadari bahwa tontonan yang sebenarnya baru saja dimulai. Seperti yang diharapkan, hanya beberapa saat telah berlalu sejak kedatangan mereka, namun Li Tianhan dan putranya sudah menyelinap dalam aib. Selanjutnya, cara orang-orang di sekitarnya memandang Sui telah berubah. Ketika dia melihat ini, dalam hati Huang Qianjun gembira. Ini karena, dari mereka yang berada di luar aula klan, hanya dia yang mengantisipasi hasil ini. Ayah benar. Sui menyembunyikan dirinya dalam-dalam, dan kamu tidak bisa menilai dia dengan akal sehat. Jika tidak, mengingat koneksi yang dia ungkapkan di Emerald Gathering House kemarin, tidak mungkin dia harus tetap berada di keluarga Wen sebagai menantu yang diremehkan. Setelah kembali dari Emerald Gathering House, dia dan ayahnya berbicara dengan baik hingga larut malam. Pada akhirnya, ayah dan anak mencapai kesimpulan yang sama. Pasti ada rahasia di balik pilihan Sui untuk tetap berada di keluarga Wen terlepas dari kemampuannya yang luar biasa. Itulah sebabnya Huang Qianjun dan ayahnya, meskipun datang secara langsung, tidak keluar dari jalan mereka untuk memulai obrolan ringan dengan Sui. Mereka takut jika mereka menyebabkan terlalu banyak keributan, mereka secara tidak sengaja akan mengungkapkan rahasia Sui. Itulah sebabnya mereka memberikan ginseng Raja Berdaun 9 kepada Wen Changtai dan istrinya dan meminta mereka untuk memberikannya kepada Sui dan istrinya nanti. Wen Lingzhao hanyalah kepura-puraan yang tepat. Bagaimanapun, mereka membutuhkan alasan nyata untuk pemberian mereka. Apa yang disadari oleh Huang Qianjun, Ni Beihu dan Fu Shan juga telah memahaminya. Mereka semua merasa bahwa Sui tidak ingin mengungkapkan hal-hal tertentu, itulah sebabnya mereka diam-diam setuju untuk melakukan pertunjukan. Aku khawatir tidak ada seorang pun di keluarga Wen yang akan menebak, atau bahkan menganggap bahwa aku, ayahku, dan bahkan Ni Beihu dan Fu Shan, semuanya ada di sini untuk menunjukkan rasa hormat kepada Sui. Haha, ini terlalu menyenangkan. Huang Qianjun tertawa sendiri. Sui tidak akan pernah menduga bahwa pemuda yang mendominasi ini sangat menikmati permainan ini. Jika dia tahu, dia pasti akan tertawa. Secara alami, dia menyadari bahwa mereka berempat, Huang Yunchong dan putranya, serta Fu Shan dan Ni Beihu, ada di sini karena dia. Tidak, bukan itu. Mereka di sini untuk menunjukkan rasa hormat kepada Pak Tua Shao dan Zijin, pikirnya dalam hati. Dengan pengalaman dan kondisi mental dari kehidupan masa lalunya, tidak mungkin dia berpuas diri atas ini. Selain itu, dia tidak suka mengandalkan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Dia tidak meminta mereka berempat untuk muncul. Mereka semua mengambil langkahnya sendiri. Kembali ke aula besar. Setelah Li Tianhan dan putranya pergi, suasana tegang mereda secara signifikan. Wen Changjing tidak lain hanyalah tersenyum saat dia dengan hangat menyambut Fu Shan dan Ni Beihu untuk duduk. Keduanya adalah tokoh terkemuka, dan hari ini, mereka menjadi pilar dukungan keluarga Wen, membantu mereka menghindari potensi bencana. Aku di sini untuk tujuan lain, jadi aku khawatir aku harus pergi dari perjamuan, kata Fu Shan sambil melambai. Kemudian, dia berbalik dan berjalan ke meja Wen Changtai sambil tersenyum. Seorang tokoh terkemuka meminta agar aku memberikan hadiah ini atas nama mereka. Tolong, berikan ini pada Sui dan istrinya. Saat dia berbicara, dia dengan sungguh-sungguh mengambil kotak brokat seukuran kepalan tangan, lalu menyerahkannya. Ingat, hanya Sui dan istrinya yang membukanya. Wen Changtai dan Kencing melompat berdiri seolah-olah mereka tersengat listrik, praktis menjatuhkan meja. Mereka tidak akan pernah menduga bahwa seseorang yang setinggi penguasa kota akan secara pribadi memberikan hadiah kepada keluarga mereka. Yang lain juga tercengang. Mereka saling memandang. Kepala keluarga Huang Yunchong baru saja secara pribadi mengantarkan Wen Changtai dan keluarganya potongan-potongan ginseng Raja Berdaun 9. Itu saja datang sebagai kejutan besar. Namun sekarang penguasa kota melakukan hal yang sama. Wen Changjing dan petinggi lainnya menatap dengan mata terbelalak.
Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Mengapa keluarga cabang ketiga begitu populer tiba-tiba? Terima kasih, Tuan Kota. Wen Changtai sangat bersemangat. Dia hampir tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan suaranya bergetar saat dia berbicara. Kencing berseri-seri. Bertahun-tahun akumulasi keluhan dan kesedihan tampaknya mencair, seolah-olah mereka akhirnya menemukan pembebasan. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum lebar dan membungkuk dengan hormat. Tuan Kota Fu, izinkan aku mengucapkan terima kasih atas kemurahan hatimu atas nama putri dan menantuku. Tatapannya menyapu aula besar, dan dia melihat ekspresi terkejut orang banyak. Dia tidak merasakan apa-apa selain kebanggaan dan kepuasan, dan terlepas dari dirinya sendiri, sudut bibirnya tertarik ke atas. Hariku akhirnya tiba. Tidak perlu berterima kasih padaku, kata Fushan. Ini adalah hadiah dari seseorang yang terpandang. Aku hanya mengirimkannya atas nama mereka. Bolehkah aku bertanya siapa sosok yang menonjol itu? Tanya Kencing dengan rasa ingin tahu. Telinga orang banyak itu menajam. Siapapun yang mampu memberi perintah Tuan Kota Fushan pasti luar biasa. Huang Yunchong tampaknya mengerti, dan hatinya bergetar. Gelar tertentu melayang ke lautan kesadarannya. Marchioness Spirit Jade. Namun, Fushan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir itu bukan tempatku untuk mengungkapkan identitas mereka. Tolong, maafkan aku jika aku tidak menjawab pertanyaanmu. Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa hadiah ini ditujukan untuk Suyi dan istrinya. Aku akan memberikannya kepada mereka secara pribadi, kata Kencing buru-buru. Ekspresi orang banyak berubah secara halus. Fushan telah berulang kali menekankan bahwa hadiah ini untuk Suyi dan istrinya. Ini tidak diragukan lagi memiliki implikasi yang mendalam. Ling Zhao sekarang adalah murid akademi asal surga. Mungkinkah itu sebabnya? Wen Changjing dan petinggi keluarga Wen lainnya saling memandang. Mereka semua secara tidak sadar berasumsi bahwa hadiah ini ada hubungannya dengan Wen Ling Zhao. Tak satu pun dari mereka yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu ada hubungannya dengan Sui. Komandan Ni, tolong tetap di sini dan nikmati pestanya atas namaku. Aku memiliki urusan lain untuk diperhatikan, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal kepada kalian semua untuk saat ini. Fushan berbalik, memberi Ni Beihu perintahnya, lalu pergi. Wen Changjing dan yang lainnya buru-buru melihatnya ke gerbang. Dalam perjalanan keluar dari aula klan, Fushan berhenti saat dia melewati meja Sui. Dia berkata dengan senyum ramah, Tuan Muda Su, aku akan pergi. Sui mengangguk. Semua orang menyaksikan pertukaran ini, dan terlepas dari keterkejutan mereka yang luar biasa, mereka semua berasumsi bahwa Sui sedang menunggangi mantel Wen Ling Zhao. Itu sebabnya Fushan memberinya perlakuan khusus. Setelah kelompok Fushan menghilang, Huang Qianjun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Saudara Su, kamu adalah orang yang paling dihormati di sini. Kau tidak membenciku? Tanya Suyi dengan santai. Huang Qianjun membeku, lalu tampak malu. Dia berkata dengan malu-malu. Tadi malam, ayahku mengajariku pelajaran. Dia membuatku sepenuhnya menyadari betapa besar jarak di antara kita. Aku tidak merasakan apa-apa selain kekaguman dan kegembiraan atas nasib baikku. Aku sama sekali tidak menyimpan dendam. Oh, kata Sui. Aku harap kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Wen Lingshu mendengar seluruh percakapan mereka, dan dia merasa semakin bingung. Seluruh rangkaian kejadian ini terlalu aneh, bukan? Meskipun Fushan hanya muncul sebentar, dia memiliki dampak yang sangat besar. Suasana di dalam aula besar klan kembali semarak sebelumnya, dan banyak tamu bangkit dan memanggang Wen Changtai dan istri atas kemauan mereka sendiri. Wen Changtai adalah pria yang sederhana, tetapi dia tidak bodoh. Dia tahu apa yang sedang terjadi, dan dia senang. Kencing bahkan lebih bersemangat. Matanya berbinar dengan kegembiraan yang luar biasa.
Meskipun dia ingin menyembunyikan kegembiraannya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Wen Changjing dan petinggi keluarga lainnya juga senang. Li Tianhan dan putranya pergi dengan sedih, dan keluarga Wen telah menghindari potensi krisis. Bahkan lebih baik, dengan dukungan Fu Shan dan Ni Beiyu, sikap para tamu telah berubah secara halus. Tidak diragukan lagi, ini adalah berita yang luar biasa bagi Wen Changjing dan keluarga Wen yang menurun. Jadi, Saudara Huang, kamu benar-benar mengubah sikapmu? Ni Beiyu duduk di samping Huang Yuncong dan bertanya diam-diam. Kemarin, aku buta dan bodoh. Aku salah menargetkan Tuan Muda Su. Mengapa menyimpan dendam atas kesalahanku? Huang Yuncong tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya karena menunjukkan belas kasihan dan membiarkan putraku dan aku menghindari bencana yang lebih besar. Aku sangat berterima kasih, itulah sebabnya aku memutuskan untuk melakukan kunjungan pribadi. Pertama untuk memberi selamat kepada ibu pemimpin keluarga Wen, dan kedua untuk menawarkan hadiah permintaan maaf yang rendah hati sebagai ungkapan penyesalanku. Ni Beiyu tertegun sejenak. Kemudian, dia melihat Huang Yuncong dalam-dalam. Aku curiga kamu punya alasan lain yang tidak kamu katakan. Alis Huang Yuncong sedikit bergeser. Mau mencerahkanku? Ni Beiyu melirik keluar aula klan, dan tatapannya mendarat di Huang Qianjun, yang duduk di samping Sui. Aku menduga kamu sudah menyadari bahwa dengan koneksi Tuan Muda Su, masa depannya tidak terbatas. Kata Ni Beiyu, suaranya penuh implikasi yang mendalam. Jadi, kamu telah memutuskan untuk memperlakukan kejadian kemarin sebagai titik balik, menggunakan penyesalan dan kompensasi untuk membangun hubungan dengan Tuan Muda Su. Apakah aku benar? Tatapan Huang Yuncong bergeser, berubah serius. Kemudian, dia tertawa. Ketika orang tua mencintai anak-anak mereka, mereka membuat rencana jangka panjang untuk masa depan mereka. Itu benar untukku, tapi bukankah itu juga untukmu? Ni Beiyu mengangkat gelas anggurnya dan tertawa. Ayo kalau begitu, mari kita minum bersama. Sementara itu, ibu pemimpin keluarga Wen telah menyaksikan semua kejadian ini dari kursi kehormatan. Emosi kompleks memenuhi hatinya. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-80. Terlalu banyak yang terjadi di pesta perayaannya. Dia sangat sadar bahwa keluarga Wen hanya menghindari bencana dengan meminjam momentum orang lain. Jika mereka tidak cukup kuat dengan hak mereka sendiri, ilusi kemakmuran keluarga Wen akan berumur pendek. Saat dia mempertimbangkan ini, tatapan ibu pemimpin keluarga Wen melewati para tamu di aula besar dan mendarat pada seseorang yang duduk di luar. Dia adalah seorang pemuda kurus berjubah kain biru, duduk santai dengan suasana luar biasa di sekelilingnya, tidak sinkron dengan orang banyak. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membuang muka dan menoleh ke gadis pelayan di sampingnya. Panggil istri anak ketiga. Pelayan itu bergegas pergi untuk melakukan apa yang diperintahkan. Tak lama setelah itu, Qin Ching tiba dengan tergesa-gesa. Dia bertanya dengan bingung. Matriark, apakah kamu punya urusan denganku? Ibu pemimpin keluarga Wen menatapnya dengan serius. Kamu tidak boleh menyimpan hadiah yang diberikan Tuan Kota Fu dan kepala keluarga Huang untukmu sendiri. Berikan kepada Sui segera setelah perjamuan selesai. Ekspresi Qin Ching berubah, dan dia memaksakan senyum. Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengingini hal-hal seperti itu. Hanya saja, hadiah ini ditujukan untuk putriku dan menantuku. Memberikannya hanya kepada Sui. Aku tahu apa yang kamu pikirkan lebih baik daripada siapapun. Kata ibu pemimpin sambil tertawa dingin. Biasanya, aku tidak akan repot-repot terlibat, tetapi masalah hari ini berbeda. Kamu sebaiknya melakukan apa yang kukatakan. Qin Ching membeku. Dia benar-benar bermaksud untuk menyimpan kedua hadiah itu untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah ibu pemimpin telah memberikan perintah seperti itu, dia menghilangkan gagasan itu dan menundukkan kepalanya. Ya! Setelah mengirim Qin Ching dalam perjalanannya, ibu pemimpin bangkit
dan menoleh ke pelayan di sampingnya. "Sekarang pergi, beritahu Sui untuk menemuiku di rumah teh bunga." "Ya, Bu." Di luar aula besar. Ketika dia mendengar mengapa gadis pelayan itu datang, kilatan cahaya yang tidak biasa bersinar di kedalaman tatapan Sui. Sepertinya wanita tua itu tidak bisa menahan diri lagi. "Itu bagus juga. Lagi pula, aku hanya datang ke perjamuan karena aku ingin bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi saat itu." Sui menghabiskan gelasnya, lalu bangkit dengan santai. "Pimpinlah." Dengan itu, dia mengikuti gadis yang melayani ke rumah teh bunga. Bab ke-23. Ketika Sui tiba di rumah teh bunga, hanya ibu pemimpin keluarga Wen yang duduk di sana. Pada usia 80 tahun, dia sudah tua dan beruban, tetapi dia tampak sehat dan bersemangat, dan dia membawa dirinya dengan kekuatan seperti ketika masih tidak terlalu tua. "Tuan muda ketiga, tidak ada seorang pun di sini selain kamu dan aku, jadi tidak perlu membungkuk." Dia menunjuk ke kursi di sampingnya dan berkata dengan dingin, "Duduklah." "Tuan muda ketiga." Ketika Sui mendengar gelar ini, dia tampak agak bingung. Tubuhnya saat ini adalah putra dari keluarga Su ibu kota Giok. Dia adalah anak ketiga ayahnya, dengan kakak laki-laki dan kakak perempuan, serta adik laki-laki. Namun, karena ia lahir dari seorang selir, dan karena ibunya, Yayu Fei, telah meninggal muda, ia telah diabaikan dan dibiarkan sejak usia muda. Statusnya bahkan lebih rendah daripada pelayan keluarga. "Matriark, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda memanggil saya ke sini?" Sui dalam hati menggelengkan kepalanya, lalu duduk dengan santai. Dia tampak sangat nyaman. Di seluruh keluarga Wen, hanya dia yang tahu bahwa ibu pemimpin keluarga, Liang Wenbi, pernah menjadi gadis pelayan keluarga Su ibu kota Giok. Dia telah melayani di sisi kepala keluarga Su Hongli selama 30 tahun penuh. Dan dalam kehidupan baru ini, Su Hongli tidak lain adalah ayah Sui. "Kau ingin tahu untuk apa aku memanggilmu?" kata ibu pemimpin tua itu dengan dingin. "Tuan muda ketiga, jangan bilang kamu lupa semua yang terjadi selama pesta ulang tahun. Orang lain mungkin berasumsi bahwa Fushan, Ni Beihu, dan Huang Yunchong datang ke sini karena Ling Zhao, tapi aku tidak. Nah, Tuan muda ketiga, saya hanya punya satu pertanyaan. Apakah ada sesuatu yang harus kamu jelaskan kepadaku?" Kata-katanya kuat dan sombong, dia tegas dalam suara dan wajah. Jika ini adalah masa lalu Sui, kehadirannya yang kuat mungkin telah mengintimidasi dia sekarang. Tapi mengapa Sui saat ini takut pada wanita tua seperti dia? Tetap saja, Sui memiliki sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya, jadi dia tidak akan terpaku pada itu. "Kecuali deduksiku salah, mereka memang datang ke sini karenaku," katanya, santai seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca. Slam! Ibu pemimpin keluarga Wen membanting tinjunya ke sandaran tangan dengan kemarahan yang jelas. Wajahnya yang keriput mendung dan menakutkan. "Tuan muda ketiga!" katanya dengan kasar. "Apakah Anda ingat pesan yang ayahmu sampaikan kepada Anda setahun yang lalu, setelah pernikahan Anda dengan keluarga Wen?" Sebelum Sui bisa menjawab, dia menjawab pertanyaannya sendiri, berhenti sejenak untuk memberi penekanan di antara setiap kata. "Jika kamu berani menggunakan nama keluarga Su untuk tujuanmu sendiri, eksekusi segera. Jika Anda berani mengambil setengah langkah ke ibu kota Giok, eksekusi segera." Suasananya langsung sangat menyesak nafas. Ayah Sui, Su Hongli, memang mengatakan kata-kata yang sangat kejam, dingin, dan tidak berperasaan itu. Inilah sebabnya, meskipun sudah setahun sejak pernikahannya dengan keluarga Wen, hanya ibu pemimpin yang tahu asal-usulnya. Jangankan orang-orang di kota Guangling, bahkan seluruh keluarga berada dalam kegelapan. "Matriark, sepertinya Anda berasumsi bahwa saya menggunakan posisi saya sebagai tuan muda ketiga keluarga Su untuk meyakinkan Fushan dan yang lainnya untuk muncul hari ini." Sui tidak bisa menahan tawa.
Alis matriark bersatu, dan ekspresinya semakin dingin. Apakah kamu memberitahuku bahwa kamu tidak melakukannya? Jika kamu ingin tahu yang sebenarnya, kamu dipersilakan untuk bertanya sendiri pada Fushan dan yang lainnya. Dengan kekuatan yang Anda miliki, menyelidiki masalah sepele seperti itu seharusnya tidak terlalu sulit, kata Suyu dengan santai. Tapi yang bisa saya katakan adalah ini, saya, Suyi, tidak akan menggunakan nama keluarga Su untuk keuntungan saya sekarang, juga, saya tidak akan pernah melakukannya di masa depan. Ekspresinya tenang, tapi ada sedikit rasa jijik di kedalaman tatapannya. Apa yang dibutuhkan Swordmaster Evops Choose Force yang termasyhur untuk gelar-gelar kosong seperti itu? Ibu pemimpin keluarga Wen tampak terkejut, dan dia tidak bisa tidak menilai kembali Sui. Rasa asing yang tak terlukiskan menjalari dirinya. Ini tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari tuan muda ketiga yang dia kenal. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Saya secara alami akan menyelesaikan ini." Sui tersenyum, tetapi tidak berusaha menjelaskan dirinya sendiri. Meskipun aku masih belum yakin mengapa Fushan dan Nibeiyu begitu mementingkanmu, aku harus mengingatkanmu bahwa di mata keluarga Su ibu kota Giok, sosok di level mereka tidak berbeda dengan semut. Keluarga Su bahkan tidak perlu mengambil tindakan sendiri. Satu kalimat, dan mereka berdua akan binasa tanpa penguburan yang layak. Ekspresi ibu pemimpin keluarga Wen dingin dan acuh tak acuh. Tetapi ketika dia berbicara tentang keluarga Su ibu kota Giok, dia tanpa disadari mengungkapkan sedikit kebanggaan. Dengan mengingat hal itu, saya meminta Anda untuk menjaga perilakumu. Atau yang lain, Anda akan membawa malapetaka pada semua orang yang terhubung dengan Anda. Sui memikirkan kembali waktunya di ibu kota Giok, di perkebunan keluarga Su. Dia harus mengakui bahwa ibu pemimpin keluarga Wen tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Yujing, ibu kota Giok, adalah ibu kota Kekaisaran Zhou Agung. Dan keluarga Su adalah salah satu dari 4 klan tingkat puncak ibu kota Giok. Sebagai perbandingan, kota Guangling hanyalah salah satu dari 19 kota di prefektur Cloud River. Orang-orang seperti Fushan dan Nibeiyu benar-benar berada di bawah perhatian keluarga Su. Mereka disingkirkan sejauh langit dan bumi. Sangat disayangkan bahwa, meskipun ibu pemimpin keluarga Wen tidak mengetahuinya, Sui tidak pernah memiliki niat untuk mengandalkan kekuatan orang lain untuk melakukan urusannya. Di matanya, bahkan keluarga Su ibu kota Giok hanyalah faksi kecil yang tidak ada apa-apanya dari dunia biasa. Dia setidaknya tidak melihat banyak perbedaan antara mereka dan Fushan. Memang benar Fushan tidak ada artinya dibandingkan dengan keluarga Su, tetapi di jamuan makan, kami membutuhkannya untuk mempertahankan penampilan, kata Sui datar. Matriark, sepertinya kamu tidak mungkin menerima bantuan dari keluarga Su lagi. Satu kalimat, dan dia memukulnya tepat di tempat yang paling menyakitkan. Ekspresinya langsung berubah tak sedap dipandang. Melihat ini, Sui merasa tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ibu pemimpin keluarga Wen hanya menjadi salah satu pelayan keluarga Su. Tambahkan itu pada fakta bahwa dia sudah lama tidak melayani mereka, dan mengapa keluarga Su mengkhawatirkan orang seperti dia? Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyeringai. Saya tidak akan pernah menduga bahwa hanya dalam 1 tahun pernikahan, mulut tuan muda ketiga akan menjadi sangat tajam. Sui tahu bahwa rasa malunya lah yang memicu ledakan ini. Dia mengabaikannya dan tersenyum. Matriark, semua orang berubah seiring waktu. Selain itu, saya datang ke sini karena saya juga memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Alisnya berkerut. Ada hubungannya dengan keluarga Su? Dia mengangguk. Betul sekali. Saya ingin tahu ide siapa yang membuat saya menikah dengan keluarga Wen. Ibu pemimpin keluarga Wen terdiam sejenak, lalu berkata, Nyonya rumah keempat yang menyarankannya, tetapi ayahmu yang membuat keputusan akhir. Yo Qingzi? Kilatan dingin melintas di mata Sui. Nyonya rumah keempat yang dimaksud ibu pemimpin adalah istri keempat ayahnya. Namanya Yu Qingzi. Betul sekali.
Ibu pemimpin keluarga Wen mengangguk, tidak terkejut bahwa Sui akan memanggilnya dengan namanya. Saat itu, semua orang di keluarga Su tahu bahwa wanita keempat di rumah itu tidak membenci siapapun selain Sui, putra suaminya dengan seorang selir. Mengingat kepribadiannya, mengapa tidak membunuh dan membungkamku begitu aku kehilangan kultivasiku? Dia seharusnya tahu betul kedalaman kebencianku padanya. Kecuali dia membunuhku, aku akan selalu menjadi ancaman besar. Sui tidak begitu mengerti. Ibu pemimpin tidak bisa menahan tawa dingin, tetapi ketika dia melihat Sui, matanya dipenuhi dengan belas kasihan. Tuan muda ketiga, ibumu meninggal muda, dan bahkan ayahmu melihatmu tidak lebih dari putra seorang selir yang tidak layak. Dia tidak pernah peduli padamu. Sekarang, setelah kehilangan kultivasi Anda, setelah semua yang terjadi, Anda tidak berbeda dengan orang cacat. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda layak menyandang gelar ancaman besar? Dia berhenti, lalu melanjutkan. Tapi tidak peduli apa, darah keluarga mengalir melalui pembuluh darahmu. Jika nyonya rumah keempat membunuhmu, itu akan membuat ayahmu tidak senang dan membuatnya menentangnya. Kerugiannya lebih besar daripada potensi keuntungannya. Seseorang secerdas dia tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu. Sui terdiam. Mendengarnya dieja seperti ini, nasibnya sebagai putra seorang selir di keluarga Su memang menyedihkan. Pada usia 4 tahun, ibunya, Ye Yufei, jatuh sakit parah. Pada akhirnya, dia meninggalkan dunia fana ini. Sejak saat itu, keadaannya semakin memburuk. Ayahnya, Su Hongli, tidak sedikit pun menyukainya, dan dia tidak bertanya atau merawatnya. Di seluruh keluarga Su, tidak ada satu orang pun yang berani mendekatinya, meninggalkannya terisolasi dan sendirian. Saat dia tumbuh dewasa dan mengalami lebih banyak dunia, dia mulai curiga bahwa penyakit ibunya tidak wajar, dan terlebih lagi, Su Hongli ada di belakangnya. Pikiran ini memenuhi hatinya dengan penderitaan dan kebencian. 4 tahun lalu, dia memutuskan untuk pergi dan berkultivasi di Blue River Sword Manor. Tujuannya, untuk mengejar Marshall Tao dan menjadi kuat. Namun hanya 3 tahun kemudian, membangkitkan kembali ingatan kehidupan masa lalunya merampas seluruh kultivasinya, dan di bawah pengaturan paksa keluarga Su, dia menjadi menantu keluarga Wen yang tinggal. Aku selama 17 tahun terakhir benar-benar menjalani kehidupan yang terlalu sesak, keluh Sui pada dirinya sendiri. Saat menyisir ingatannya, dia menemukan bahwa kebenciannya terhadap ayahnya, Su Hongli, serta istri keempat ayahnya, Yu Qingzi, telah menjadi obsesi hatinya. Secara alami terserah pada diri saya saat ini untuk menyelesaikan obsesi ini. Tatapan Sui kembali tenang seperti biasanya. Jika dia tidak mengatasi ini, itu pasti akan mengganggu upaya masa depannya untuk membuktikan taunya. Benar, aku baru-baru ini mendengar berita bahwa itu mengguncang seluruh ibu kota Giok. Ibu pemimpin keluarga Wen tiba-tiba angkat bicara, tatapannya main-main. Meskipun adik laki-lakimu, Su Boneng, baru berusia 16 tahun, dia baru-baru ini menjadi ahli tahap manifestasi astral dari alam akumulasi Qi. Dia sekarang dianggap sebagai salah satu dari 8 jenius ibu kota Giok. Keluarga Kekaisaran Besar Arjau telah sepakat bahwa selama dia melangkah ke alam tungku dalam dan menjadi Grand Master pada saat dia berusia 18 tahun, mereka akan mengirimnya ke Tanah Suci nomor 1 Great Zhou, sekta pedang naga tersembunyi, untuk melanjutkan kultivasinya. Sui membeku, dan bayangan pemuda tampan berjubah putih murni muncul di benaknya. Su Boneng. Ibunya adalah Yu Qingzi, dan dia adalah putra bungsu dari Su Hongli. Selanjutnya, dalam garis keturunan utama keluarga Su, dia dianggap sebagai jenius paling tak tertandingi dari Marshall Tao. Meskipun Yu Qingzi adalah istri keempat Su Hongli, dia masih seorang istri yang layak, yang berarti Su Boneng adalah bagian dari garis utama keluarga Su. Sebagai perbandingan, Ibu Sui, Ye Yufei, hanyalah seorang selir. Itu menempatkannya di luar garis utama suksesi. Singkatnya, meskipun Sui adalah kakak laki-laki, statusnya di keluarga Su bahkan tidak sebanding dengan Su Boneng dengan cara apapun.
Seorang Grandmaster Martial Tao yang berusia 18 tahun. Mereka pikir itu jenius yang tak tertandingi. Dalam hati, Sui menganggapnya sedikit lucu. Dia secara alami dapat dikatakan bahwa ibu pemimpin keluarga Wen mengungkit masalah ini untuk memprovokasi dia. Tapi tidak mungkin dia membayangkan bahwa di matanya, Grandmaster Martial Tao yang berusia 18 tahun adalah selusin sepeser pun. Setidaknya di 9 provinsi di alam liar, mereka bukan apa-apa untuk ditulis di rumah. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Sui memutuskan untuk mengambil langkah ini. Dia sudah mengkonfirmasi beberapa hal dan tidak punya rencana untuk berlama-lama di sini lagi. Tunggu! Ibu pemimpin keluarga Wen memanggilnya kembali. Sebelum kamu pergi, ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Saat dia berbicara, dia menarik jimat giok perak dari lengan bajunya dan mengangkatnya untuk dilihat Sui. Tuan muda ketiga, apakah Anda tahu apa ini? Jimat giok ini panjangnya sekitar 3 inci dan berwarna perak. Meskipun tampak seperti batu giok, itu juga tampak seperti bukan batu giok dan memancarkan cahaya redup. Itu segera menarik perhatian Sui. Bab ke-24. Sui meliriknya. Terlepas dari dirinya sendiri, dia terkejut. Sebuah Origin Talisman? Origin Talisman adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh para kultivator setelah melangkah ke ranah Origin Tao. Mereka penuh dengan kekuatan asal, dan mereka yang memilikinya memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam perbatasan Great Zhou, para ahli dari Origin Tao itu dikenal sebagai dewa duniawi. Harta karun yang dihasilkan oleh para ahli tingkat itu benar-benar tak ternilai harganya, sulit dibeli bahkan dengan segunung emas. Betul sekali. Jimat ini disebut Star Cleaver. Ayahmu memberikannya kepadaku pada hari kamu menikah dengan keluarga Wen. Setelah hancur, itu bisa melenyapkan Grandmaster Martial Tao dalam satu serangan. Ibu pemimpin dengan hati-hati menyimpannya, lalu menegakkan punggungnya, kebanggaan yang jelas tertulis di wajahnya. Harta ini adalah jaminan terbesar keluarga Wen kami. Sui dalam hati menggelengkan kepalanya. Satu Origin Talisman, itu saja. Apakah itu benar-benar layak untuk semua kebanggaan itu? Matriark, bolehkah saya bertanya untuk apa Anda mengatakan ini kepada saya? Dia bertanya. Tuan muda ketiga, pada tahun setelah pernikahanmu dengan keluarga Wen, selain dari beberapa tatapan dingin dan kata-kata berduri, apakah ada yang pernah benar-benar menyakiti atau menggertakmu? Tanya ibu pemimpin. Sui menggelengkan kepalanya. Sebenarnya tidak. Ibu pemimpin melanjutkan dengan tegas, kata-katanya mengandung sedikit ancaman. Tuan muda ketiga, dengarkan. Saya tidak peduli apakah Anda membenci keluarga Wen atau tidak, tetapi jika Anda berani melakukan sesuatu yang merugikan keuntungan kami, saya tidak akan mengampuni Anda. Sui akhirnya mengerti. Dia mengeluarkan jimat asal itu lebih awal untuk mengancamku. Itu saja. Dia tersenyum. Tidak perlu berlama-lama di sini lagi, jadi dia hanya berbalik dan pergi. Kenapa sepertinya anak itu orang yang sama sekali berbeda sekarang? Hanya setelah dia menghilang dari rumah teh bunga, ibu pemimpin tua itu memalingkan muka. Alisnya berkerut, dan dia tampak tidak yakin. Haruskah saya menulis surat kepada keluarga Su dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi hari ini? Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas panjang. Dia telah mengambil keputusan. Lupakan. Sebagai orang luar, bukan tempat saya untuk terlibat dalam masalah keluarga Su, dan itu belum lama. Selama bocah itu tidak melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Wen, aku bisa melihat ke arah lain. Pesta ulang tahun masih berlangsung, dan suasananya semarak. Ketika Sui kembali, dia melihat Wen Xiaobei dan para pemuda keluarga Wen lainnya berkumpul di sekitar orang yang sama. Bahkan Wen Lingshu ada di sana. Yang mengumpulkan mereka adalah Wen Juiwan, putra kepala keluarga Wen Changjing dan seorang elit di puncak alam sirkulasi darah.
Dia adalah tokoh utama generasi muda keluarga Wen. Tentu saja, reputasinya masih sedikit kalah dengan Lee Moyun dari keluarga Lee. Saudara Su, kamu kembali. Ketika dia melihat Sui, Huang Qianjun berdiri, senyum ramah di wajahnya. Dia telah duduk di sana sendirian. Sui mengangguk. Perjamuan sudah hampir selesai. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Huang Qianjun berkata dengan malu-malu. Bagaimana aku bisa pergi saat kamu masih di sini? Tidak peduli apa, aku akan menemanimu sampai akhir. Oh, kata Sui, dia secara alami melihat maksud Huang Qianjun dan Huang Yunchong. Mereka tidak diragukan lagi berusaha mengubah situasi buruk menjadi keuntungan mereka, mengubah bencana kemarin menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka, dan idealnya, untuk lebih dekat dengannya. Sui, sepupu Juiwan ingin mengatakan sesuatu padamu. Ikut denganku. Tiba-tiba, Wen Xiaobei berjalan mendekat. Tatapannya membawa rasa superioritas, dan kata-katanya kasar dan kejam. Sui melirik kerumunan yang berkumpul di sekitar Wen Juiwan. Dia melihat kembali ke arahnya, ekspresinya pendiam dan menyendiri. Kemudian, Sui melihat kembali ke Wen Xiaobei dan berkata dengan acuh tak acuh. Pergi katakan padanya bahwa dia boleh berbicara denganku, tetapi dia harus datang ke sini sendiri. Wen Xiaobei ini telah memperlakukannya dengan jijik sejak dia pertama kali tiba di perjamuan. Dia menegurnya, mengatakan bahwa menantu laki-laki seperti dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di antara mereka. Setelah itu, dia mengambil kesempatan untuk memfitnah Wen Changtai, membuat Wen Lingshu marah. Tapi sekarang, dia bertindak sebagai antek Wen Juiwan. Sui secara alami merasa tidak perlu bersikap sopan padanya, jadi dia berbicara seolah-olah Wen Xiaobei hanyalah seorang pesuruh. Kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Wen Xiaobei tercengang. Seorang menantu yang tinggal berani memerintah di depanku? Huang Qianjun segera mendekat, lalu melotot dengan kekejaman yang mengesankan. Apakah kamu buta atau tuli? Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Wen Xiaobei membeku. Dia tiba-tiba khawatir. Huang Qianjun terkenal di seluruh kota Guangling sebagai penjahat manja, dominan, dan sombong yang rentan terhadap kekerasan. Hampir setiap anggota generasi muda takut padanya. Wen Xiaobei tentu saja tidak terkecuali. Dia menelan ludah, lalu bergumam. Tuan Muda Huang, ini tidak ada hubungannya denganmu. Sebelum dia bisa melanjutkan, Huang Qianjun meludah dengan menghina. Apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan itu? Jika ini bukan perjamuan ulang tahun matriark keluarga Wen, aku akan memukulmu sampai menjadi bubur di sini sekarang juga. Wajah Wen Xiaobei menjadi pucat, dan dahinya berkeringat dingin saat dia merosot. Lihat dirimu! Menyedihkan! Ejek Huang Qianjun. Jika kamu ingin tetap berada di kota Guangling ke depan, kamu sebaiknya bergegas dan enyahlah. Wen Xiaobei bereaksi seolah-olah dia telah diberikan pengampunan kekaisaran. Dia pergi dalam sekejap. Sui telah menyaksikan seluruh pemandangan ini, dan dia tidak bisa menahan tawa. Memang, orang jahat rentan terhadap penjahat yang lebih besar. Hanya sedikit dari generasi muda keluarga Wen yang berguna. Saudara Su, tolong jangan salahkan aku karena ikut campur. Aku tidak tahan melihatnya bertingkah seperti itu. Anggota cabang keluarga Wen yang sepele berani memperlakukanmu dengan tidak hormat seperti itu. Dia hanya muak bernapas. Menghadapi Sui, sifat memerintah Huang Qianjun yang mendominasi menghilang. Dia tiba-tiba menjadi lemah lembut, dengan senyum todis di wajahnya. Sui mendecakkan lidahnya. Kamu benar-benar bisa beradaptasi. Tidak jelas apakah Huang Qianjun menerima penghinaan itu. Dia hanya tertawa. Apa? Sui berani memberitahu sepupu Juiwan untuk mengunjunginya? Dia pikir dia siapa? Tidak jauh, dan tak lama setelah Wen Xiaobei pergi, para pemuda yang berkerumun di sekitar Wen Juiwan gempar.
Mereka berdua kaget dan marah. Wen Lingshu juga ada di sana, tetapi dia segera bergegas kembali ke sisi Sui. Ini buruk. Dia mencapai kakak iparnya dalam sekejap. Penampilannya yang adil ditambah dengan rasa perhatiannya. Kakak ipar, kamu harus segera pergi. Wen Xiaobei mencoba menimbulkan masalah antara kamu dan sepupu Juiwan. Kamu salah paham tentang Wen Xiaobei. Dia mengatakan yang sebenarnya. Wen Juiwan adalah orang yang ingin berbicara denganku. Bukannya aku pergi mencarinya. Jadi bukankah dia harus mengambil inisiatif untuk mendekatiku? Sui tertawa. Huang Qianjun mengangguk. Itu benar sekali, Saudara Su. Meskipun dirinya sendiri, Wen Lingshu linglung. Apa yang sedang terjadi? Sementara itu, Wen Juiwan sudah berjalan ke arah mereka, sekelompok pemuda keluarga Wen membuntutinya. Mereka sudah menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya. Aku terkejut. Sui, kamu semakin angkuh. Wen Juiwan berdiri di depan Sui dan menjulurkan rahangnya, kilatan mengintimidasi di matanya. Dia adalah tokoh utama generasi muda keluarga Wen. Mereka selalu siap sedia. Namun Sui, seorang menantu yang masih tinggal, menolak untuk datang menemuinya. Lebih buruk lagi, dia melakukannya di depan semua orang. Ini membuat Wen Juiwan sangat tidak senang. Wen Juiwan, kamu yang memulai masalah lebih dahulu, mengerti? Huang Qianjun mencibir. Kamu kurang dari 100 kaki jauhnya, namun kamu mengirim antekmu Wen Xiaobei untuk menyampaikan pesan atas namamu. Kamu ingin berbicara tentang keangkuhan? Kamu sendiri cukup angkuh, kau tahu. Huang Qianjun ada di sini sebagai tamu mereka, dan dia adalah putra Huang Yunchong. Meskipun kultivasinya jauh lebih rendah daripada Wen Juiwan, dia tidak sedikit pun takut. Ekspresi Wen Xiaobei berubah antara malu dan marah. Dia baru saja disebut antek di depan semua orang. Dia bahkan merasakan keinginan untuk menemukan lubang dan menyembunyikan dirinya di dalam. Wen Juiwan mengerutkan alisnya, dan tatapan dinginnya menyapu ke arah Huang Qianjun. Ini adalah masalah pribadi keluarga Wen. Kamu sebaiknya tidak terlibat. Kemudian, dia berbalik ke arah Sui dan berkata dengan datar. Tidak ada yang perlu kamu takuti. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan menggertak orang cacat sepertimu. Jika kabar itu keluar, itu hanya akan merusak reputasiku. Banyak dari mereka di dekatnya tidak bisa menahan tawa. Hanya itu yang ingin kau diskusikan denganku? Sui hanya berdiri di sana, tangannya terkepal di belakang punggungnya, dan dia berbicara tanpa sedikit pun emosi. Wen Juiwan merenung sebentar, lalu berkata, Aku hanya ingin memberitahumu bahwa malam ini, penguasa kota dan yang lainnya mendekatimu untuk menghormati Ling Zhao. Kamu mungkin suaminya, tetapi kamu masih hanya menantu yang tinggal, tidak layak untuk dilihat publik. Kata-katanya sangat merendahkan, dan banyak pemuda keluarga Wen di dekatnya tertawa dengan lebih sedikit menahan diri. Di seluruh Great Zhou, menantu yang tinggal tetap berada di balik pintu tertutup. Kata-kata Wen Juiwan mewakili apa yang hampir semua orang pikirkan. Namun, Sui tidak tampak marah sedikit pun. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya, sedikit rasa kasihan dalam tatapannya. Hahaha! Huang Qianjun tidak bisa menahan tawa. Tidak diragukan lagi ini adalah hal terlucu yang dia dengar sepanjang hari. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia sangat menyadari bahwa Fushan dan Nibeiyu, serta ayahnya, Huang Yunchong, semuanya datang ke sini karena Sui. Para pemuda keluarga Wen memiliki mata, tetapi mereka mungkin juga buta. Mereka hanya memohon agar Sui memberi mereka pelajaran. Pada awalnya, Wen Lingshu khawatir dan marah. Dia berencana untuk membelah Sui, tetapi ketika dia mendengar tawa berlebihan Huang Qianjun, dia benar-benar linglung, tidak yakin bagaimana harus merespons. Dia bukan satu-satunya. Wen Juiwan dan yang lainnya juga bingung. Apa yang sangat lucu? Apakah Huang Qianjun idiot atau apa?
Wen Juiwan meliriknya dengan kesal. Kemudian, tatapannya kembali ke Sui, dan dia berkata dengan dingin. Kedepan, jika kamu berani memakai nama Ling Zhao untuk mengamuk atau mengintimidasi orang lain, aku akan menjadi orang pertama yang memberimu pelajaran. Kamu sebaiknya mengingat kata-kataku. Dengan itu, dia berbalik untuk pergi. Dilihat dari raut wajahnya, dia meremehkan membuang kata-kata lagi pada seseorang seperti Sui. Para pemuda keluarga Wen lainnya bergegas mengejarnya. Aku tidak percaya sepupu Juiwan akan bertindak seperti itu. Aku sangat kecewa padanya. Wen Lingshu menggigit bibirnya yang mengkilap, dan matanya yang cerah dan indah menunjukkan sedikit kesedihan dan melankolis. Di masa lalu, dia sangat mengagumi Wen Juiwan. Dia melihatnya hampir sebagai kakak laki-laki. Tapi setelah apa yang baru saja dia saksikan, kesannya tentang pria itu memburuk. Dia tidak lagi melihatnya dalam cahaya yang sama. Ini pada akhirnya hanya ketidaktahuan dan kesombongan masa muda. Ini adalah penyakit umum di kalangan anak muda, kata Sui santai. Huang Qianjun membeku. Kesedihan mendalam muncul di dalam hatinya. 2 hari yang lalu, selama pertemuan pertama mereka di Immortal Gathering House, bukankah dia adalah gambaran dari kebodohan dan kesombongan masa muda? Itulah sebabnya Sui memberinya pelajaran, dan itulah yang menyebabkan insiden yang lebih besar. Dia bahkan menyeret ayahnya, Huang Yunchong, bersamanya. Dia benar-benar seharusnya tahu lebih baik. Lingshu, ikut aku. Sui tidak ingin berlama-lama di perjamuan, jadi dia berbalik untuk pergi. Oh! Wen Lingshu segera bergegas keluar darinya. Dia pikir perjamuan malam ini juga agak membosankan. Kakak Su, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Bagaimana denganku? Huang Qianjun dalam hati berteriak, tiba-tiba cemas. Meskipun dia tidak mengetahuinya, meskipun Huang Yunchong dan Ni Beihu tampak seperti mengobrol dan tertawa dengan santai, mereka telah mengawasi setiap gerakan Sui selama ini. Ketika mereka melihat Sui pergi, mereka saling melirik dan, tanpa diskusi sebelumnya, mereka berdua berdiri dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Wen. Tak satu pun dari tokoh-tokoh penting ini dapat diganggu untuk membuang waktu lagi di sini.